Shalom. 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 Oke, baik. Ya, silakan Ibu yang akan bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu semua. Selamat malam. Saya akan bersaksi. Saya dulu awalnya dari ya, terus ikut suami, terus lama kelamaan kok ketahuan main perempuan, dan ternyata itu perempuannya nggak hanya satu, tapi banyak. Tapi kalau sudah ketahuan ya gitu, saya minta cerai, gak maunya balik, minta maaf. Nanti 6 bulan lagi ketahuan lagi, minta maaf lagi, diem lagi di rumah, nanti gitu terus. Waktu pandemi itu akhirnya ketahuan lagi dengan 3 perempuan. Nah, selama ini saya juga sudah berproses ya, mengikut Tuhan. Kalau dulu cuman ngikut agamanya suami, sebelum pandemi itu saya namanya dari agama seberang, nggak ngerti caranya berdoa secara Kristen, itu nggak ngerti. Jadi mesti ngeliat di Google cara berdoa secara Kristen, suami selingkuh gitu ya, di web itu, di Mbah Google. Terus lama-kelamaan waktu pandemi itu kan ada ibadah online, itu ibadah di gereja online. Saya baru oh iya sih, saya cari lagi khotbah Kristen suami selingkuh. Baru ketemulah, muncul Bu Eli, namanya Bu Eli. Nah dari situ saya kok banyak terberkati ya. Sampai saya DM waktu itu Bu Eli, saya DM, terus diminta nomor telepon saya, langsung nelpon saya. Baru dibimbing, dikasih doa yang panjang doanya, buat anak, buat istri saya, buat suami. Terus saya ya memang selama ini sudah pernikahan 23 tahun ya, pokoknya tulus berdoa aja. Sudah kayak kadang-kadang, Tuhan kok kayak gini sih, kok malah aku, harusnya kan suami yang bimbing, kok malah saya yang berjuang buat dia, mendoakan dia. Baru sama Bu Eli itu dibimbing gitu. Terus nggak sadar sekitar 1,5 tahun yang lalu itu kok suami berubahnya itu drastis. Jadi yang biasanya pulangnya jam 2, jam 3 setiap hari itu, ini kok langsung di rumah. Terus kalau keluar saya harus ikut. 6 bulan ini saya baru oh iya ya, memang aku pernah mimpi ngelihat terang, cahaya itu terang sekali, terus kok silo, terus saya tuh kebangun. Lah itu saya baru sadar, oh berarti saya ini memang sudah nerima mukjizat, ketemu Kristus gitu. Nah puji Tuhan, sekarang suami itu kalau kemana-mana saya harus ikut. Bahkan sampai dia kan ada marganya ya, kalau rapat marganya itu yang keluarganya, istri-istri nggak usah ikut, bapak-bapak aja yang ikut. Dia langsung protes, oh nggak bisa, kalau istriku nggak ikut, aku nggak usah datang. Akhirnya oh ya udah bang, nggak apa-apa datang aja. Tapi waktu itu dia akhirnya ngajak ke Malang, ke Surabaya. Saya kan tinggal di Malang. Udah nggak usah datang rapat, kita ke Surabaya aja. Itu aja kesaksian dari saya. Jadi terima kasih banyak Bu Eli atas bimbingannya selama ini. Jadi saya juga pernah mengalami KDRT juga, itu langsung ditelepon sama Bu Eli, dibimbing gitu Pak Frans. Oke, tepuk tangan dulu ya. Baik, puji nama Tuhan, ini luar biasa ya. Yang tadinya belum percaya Yesus malah dijumpai oleh Tuhan Yesus dengan sosok putih begitu ya, Bu ya. Cahaya terang sekali. Oh, cahaya terang sekali ya, dan yakin kalau itu Tuhan Yesus betul ya?
Iya. Oke, baik. Nah, em, Ibu dulu dari agama yang seberang itu kemudian percaya Yesus. Kemudian ada penyesalan nggak? Kok aku ini malah percaya Yesus kok malah alami rumah tangga seperti ini? Pernah ada rasa menyesal nggak? Pernah sering kalau dulu. Oh, pernah sering kalau dulu. Terus pada akhirnya gimana kok nggak menyesal lagi? Ya, karena memang saya kan kalau setiap ada masalah itu saya konsultasi ke pendeta, dan itu nggak pendeta satu, saya konsultasi ke pendeta sini mesti tetap kamu itu tiang doa gitu kan, tiang doa, kamu yang harus berjuang untuk keluarga, untuk suamimu. Kadang ya pernah ada di titik nggak bisa, saya sudah nggak bisa, saya harus cerai. Kok enak dia kok gitu terus, hidupnya seneng-seneng, saya kok nangis pagi siang malam doakan dia kan gitu. Terus katanya ada salah satu pendeta, terus kamu mau nyerahkan suamimu dalam kondisi kayak gitu, dia tuh sakit parah, terus kamu tinggalkan, terus siapa yang doakan kamu? Terus saya pikir, oh iya sih, bener sih memang. Terus kalau saya tinggal kayak seperti apa jadinya dia gitu. Oke. Terus akhirnya tersadar dengan kata-kata hamba Tuhan itu, tapi tentunya itu kan Tuhan yang pakai hamba Tuhan itu untuk mengingatkan untuk jangan bercerai. Nah, Ibu bertahan begitu panjang, walaupun direndahkan, walaupun mungkin ya tidak dianggap bagi seperti itu ya. Nah, pernah sampai di titik terendah, mungkin di titik terendah, waduh mau ambil keputusan selain bercerai mungkin, tapi tidak pernah ini ya, tidak pernah suami, tidak pernah KDRT, nggak pernah ya, nggak pernah ya. Oh pernah juga. Iya, saya sampai operasi hidung itu. Sampai operasi hidung. Oh, diapain kok sampai operasi hidung? Ya, ya namanya KDRT seperti itulah. Waduh, luar biasa. Tapi Ibu walaupun direndahkan gitu, bertahan itu karena sering dapat teguran hamba Tuhan, atau memang apa namanya, apa pengalaman yang paling Ibu nggak bisa lupa gitu, jamahan Tuhan seperti apa yang nggak pernah Ibu bisa lupa? Ya itu waktu itu memang saya juga habis KDRT itu nggak ada niatan untuk cerai ya. Terus orang tua saya, bapak saya itu malah waktu itu saya di UGD itu ngomong, kamu apapun yang terjadi jangan sampai kamu cerai, nanti keenaan perempuannya itu, wanita tobatnya keenaan, jadi kamu harus bertahan. Terus tak pikir, oh iya sih, orang tua saya aja ngasih tahu gitu, akhirnya saya bertahan. Malah waktu itu suami yang ngotot mau cerai gitu, karena kan saya laporkan juga ke polisi. Oh gitu ya. Tapi pada akhirnya keluarga akhirnya bisa dipulihkan. Yang luar biasa, keluarga Ibu kan juga dari seberang sana kan ya. Iya. Tapi bisa memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa. Dan sampai sekarang keluarga masih berbeda keyakinan, masih berbeda. Iya, Mas. Oh, tapi mereka masih tetap juga memberikan nasihat-nasihat yang baik. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Nah, dari pernikahan lahir anak-anak, ada anak-anak? Iya Pak, ada dua anak. Nah, bagaimana respon anak-anak melihat perilaku suami Ibu? Kalau anak saya yang pertama itu ya sudah, ini nggak bisa diteruskan, kasihan saya. Kalau yang kecil, yang cowok itu kalau bisa dipertahankan, kenapa nggak dipertahankan gitu waktu itu. Oke. Tapi sekarang ini mereka sangat bisa menerima, maksudnya papanya, dan sudah melupakan segala kesalahan-kesalahannya, begitu ya? Ya kalau anak-anak ya masih bertahap, masih berproses. Cuman kan saya kasih tahu pelan-pelan, itu bagaimanapun kan bapak kalian gitu. Oke, pernikahan tadi berapa tahun Bu? 23 tahun. 23 tahun, luar biasa. Ini perjalanan yang cukup panjang ya. Saya mengenal beliau ini dan apa namanya, luar biasa ya. Dia menjadi wanita yang menjadi contoh yang baik buat kita semua, bahwa ketika bertahan walaupun direndahkan,
walaupun terima tadi apa namanya KDRT, tapi tetap bertahan, dan sekarang dia menikmati apa yang apa namanya, apa yang dia korbankan selama ini. Dia menikmati, betul ya Bu ya. Sekarang kemana-mana berdua gitu, pengennya berdua begitu ya. Ya Pak. Betul ya Bu. Jadi seperti pacaran lagi begitu ya. Ya. Oke, ya baik. Mungkin yang terakhir, Ibu mau sampaikan apa kepada para ibu-ibu di sini mungkin yang sedang berproses, apa yang mereka harus kerjakan? Silakan Ibu, mungkin akan memberikan sedikit aja nasihat. Jangan lelah untuk berdoa. Kalau saya itu mesti mintanya cuman ke Tuhan, karena memang Tuhan yang bisa membolak-balikkan hatinya manusia. Itu aja sih. Kadang saya tuh kalau berdoa itu habis nganter anak sekolah di mobil berdoa, nanti siang masuk kamar lagi berdoa, malam berdoa lagi. Wah, tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi walaupun doanya belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Begitu ya, jangan berhenti berdoa. Itu tipsnya ya. Dan sekarang Ibu sudah dapatkan apa namanya, kebahagiaan bersama dengan suami. Biarlah proses yang berjalan ke depan, Ibu semakin kuat, semakin dewasa di dalam kerohanian. Terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati.